Abdullah bin Alwi al-Haddad, ya. Kita ulangi. Wa 'alaika ya akhi, hendaknya kamu ya akhi, wahai saudaraku, bi muraqabatillahi ta'ala, senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi muraqabah itu adalah istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Seorang hamba yang merasa senantiasa, ya, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalihi, di setiap keadaannya. Kemudian wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillah, berarti kita dinasihati oleh Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, hendaknya engkau memiliki rasa, ada muraqabah, ya, rasa dipantau oleh Allah. Yakin bahwa apapun kita, gerak-gerik kita, keinginan kita, apa yang terbesit dalam hati dan benak kita senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah kita memiliki muraqabah, ya, memiliki keyakinan bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'i harakatika, di setiap gerak-gerikmu, kata Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Hendaknya kamu merasa dipantau oleh Allah fi harakatika, di setiap gerak-gerikmu, wasakanatika, dan di setiap diammu, walahzatika, di setiap waktumu, wa torfatika, di setiap pandangan matamu, wa khotaratika, di setiap besitan hatimu, wa iradatika, dan di setiap kehendakmu, wa sairi halatika, dan di setiap keadaanmu. Ya, jadi merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastash'ir qurbahu minka, dan rasakanlah, ya, kedekatan Allah minka, denganmu, ya. Rasakan kedekatan Allah denganmu, ya. Rasakan betapa Allah itu dekat dengan kita, karena Allah Maha memantau kita, ya. Allah inna rabbaka labil mirsad, ya. Allah senantiasa memantau kita, dan dari situ rasakanlah kedekatan kita dengan Allah. Wa'dam, dan ketahuilah annahu nazirun ilaika, sesungguhnya Allah itu nazirun ilaika, melihatmu, ya. Wa muttali'un 'alaika, mengetahui engkau, ya, mengetahui engkau. La yakhfa 'alaihi minka khafiyah, tidak ada yang samar darimu, ya. Apapun tidak ada yang samar darimu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dalam surat Yunus ayat 61. Dan tidak ada sesuatu pun sekecil apapun di langit dan di bumi yang tidak diketahui Allah, yang samar bagi Allah. Tidak ada, ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhanmu, apapun yang ada di langit dan bumi, dan sekecil apapun. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kalaupun kau kencangkan suaramu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang tersembunyi, ya. Dalam surat Al-Mulk begitu juga, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Baik kau kencangkan suaramu maupun kau pelankan, jangankan suara yang kencang atau yang pelan, innahu alimun bidzatis sudur, apapun yang terbesit dalam hatimu Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'aka aina ma kunta, dan Allah senantiasa bersamamu di mana kau berada. Allah mengetahuimu bil ilmi, dengan pengetahuannya, ilmunya, wal ihatati, dan dengan meliputinya. Allah, kekuasaan Allah selalu meliputi kita, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, ya. Wal iqtidar, begitu juga takdir Allah yang senantiasa menyertai kita. Wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifzi in kunta minal abrar, ya. Allah senantiasa akan menunjukkan kepadamu jalan kebenaran, ya, dengan hidayahnya, dengan i'anahnya, bantuannya, pertolongannya, wal hifzi, dan dengan penjagaannya, in kunta minal abrar, kalau kita termasuk daripada in kunta minal abrar, jika kau termasuk orang-orang yang abror, ya, jamak dari barrun, ya, orang yang berbuat baik. Abror, orang yang baik, ya, dari kata birrul walidain, ya, bakti kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Orangnya barrun, jamaknya abror, ya. Jikalau kau termasuk daripada orang-orang yang baik, maka Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan jaga kita, dan menunjukkan kita jalan yang baik, yang benar, ya, dengan pertolongannya. Fastahi min maulaka haqqal haya, oleh karena itu malulah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya rasa malu, ya. Malu kalau bermaksiat pada Allah, malu kalau ada keinginan aja, keinginan ingin maksiat, malu,
ya. Keinginan untuk menyelisihi daripada perintahnya malu. Ya, kenapa? Allah Maha mengetahui kita. Ya, ketika kita ada sifat muraqabah dalam diri kita, ya, merasa dipantau oleh Allah, maka disitulah kita akan malu ketika ingin bermaksiat pada Allah, apalagi sampai melakukan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak, dan usahakanlah ya alla yaraka haitsu nahak, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat kita, ya. Seandainya kita berusaha, ya, seandainya kita berusaha maksiat pada Allah dengan sekira Allah tidak melihat dan mengetahui kita, itu pun tidak akan terjadi. Artinya tidak mustahil Allah tidak mengetahui, ya, kepada apa yang kita lakukan, ya. Oleh karena itu, kalaupun kita berusaha, ya, kita bermaksiat pada Allah dan kita berusaha Allah tidak mengetahui kita, tidak melihat kita, itu mustahil, ya. Artinya Allah Maha mengetahui dan Allah pasti tahu apa yang kita lakukan, perbuatan dosa apa yang kita lakukan, dan kemaksiatan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya, malulah kalau kita ada keinginan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka, sebagaimana hadis, ya, yang tadi kita bahas, yaitu hadis dalam Arba'in An-Nawawi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mal ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan? Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, menyaksikan Allah. Artinya musyahadah, ya. Musyahadah itu seolah-olah kita menyaksikan Allah, ya. Andai kata itu tidak terjadi, artinya kita tidak ada rasa musyahadah. Ada muraqabah, ada musyahadah, ya. Muraqabah, rasa, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa atau yakin bahwa kita senantiasa dipantau oleh Allah di setiap gerik kita, di setiap waktu kita dan keadaan kita, apapun yang terucap dan di hati kita, Allah Maha tahu. Itu memang muraqabah. Ketika kita merasa, ya, seolah-olah kita menyaksikan Allah, dalam arti dimanapun kita berada, kita yakin Allah bersama kita, ya, dan apa yang kita lihat disulah kebesaran Allah, disitulah ada kebesaran Allah. Kita sehingga itu ada rasa istishhad, ya. Musyahadah itu menyaksikan kebesaran Allah, ya. Menyaksikan Allah, dalam arti menyaksikan Allah adalah merasakan kehadiran Allah, ya. Nanti di sini kita akan sedikit memahami, ada beberapa muhadharah, mukasyafah dan musyahadah, ya. Kemudian disampaikan di sini, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yarak, ya. Seandainya dirimu, ya, kapan-kapan dirimu merasa malas untuk taat, ya, atau condong ingin maksiat, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa mendengarmu dan melihatmu, ya. Wa ya'lam sirraka wa najwa, Allah mengetahui apa yang terahasiakan dari ucapanmu, ya. Fa in lam yufidha hadza dzikru likusuri ma'rifatiha bijalalillah fadhkur laha makanal malikainil karimaini alladaini yaktubanil hasanat wassayyiat. Kalau seandainya kita tidak mampu, ya, apa yang disampaikan tadi, ya, kalau ada diri kita ada rasa malas untuk taat kepada Allah, beribadah, atau condong untuk maksiat, ingin menyalahi perintah Allah, menyalahi aturan-aturan Allah, ingatlah bahwa Allah Maha melihat dan mendengar kita, Allah Maha menyaksikan diri kita, Allah Maha mengetahui keadaan gerak-gerik dan diamnya kita, apa yang terlintas dalam benak kita, terlintas dalam sanubari dan hati kita, apa yang terucap dari mulut kita, baik yang keras, yang pelan maupun yang terbesit dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Maka ingatlah bahwa Allah Maha menyertai kita, Allah Maha memantau kita. Kalau itu tidak mampu, tidak ada muraqabah dalam diri kita, maka cukup ingat bahwa di setiap kita ada dua malaikat yang senantiasa alladaini yaktubani, senantiasa menulis al-hasanat was-sayyiat. Malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal kita, ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid.
Ya, ada dua malaikat yang senantiasa menyertai kita di kanan dan di kiri. Apapun yang terlintas dalam ucapan kita, dalam mulut kita, yang terucap, apapun yang terucap dalam mulut kita, ada malaikat Raqibun Atid yang senantiasa mencatat amal-amal kita. Yang terucap saja tercatat, apalagi yang diperbuat. Ya, yang diucapkan saja itu dicatat rapih oleh malaikat, dicatat rapih. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlupa, apalagi yang diperbuat. Ya, fa in lam tata'assar bihadza tadhkir fa in lam tata'assar bihadza tadhkir fadhkur laha qurbal maut. Kalau seandainya kamu juga tidak bisa mengingat, nggak bisa ingat kalau ada malaikat yang menyertai kamu, nggak bisa ngambil manfaat dari pemahaman kamu tentang setiap orang pasti dicatat oleh malaikat amalnya, baik yang buruk maupun yang baik. Itu juga tidak berfaedah buat kamu, tidak manfaat buat kamu. Kamu nggak ingat pun nggak ada dampaknya. Tetap aja kamu ada keinginan untuk maksiat, tetap aja kamu malas beribadah. Maka kata Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka fadhkur laha qurbal maut. Ingat aja, ingat kalau kita itu dekat dengan mati. Ya, bisa saja ketika atau naudzubillah ketika melakukan maksiat itu kemudian maut menjemput kita, naudzubillah. Ya, belum sempat taubat, sempat memperbaiki, sudah terlebih dulu maut menyusul, naudzubillah min dzalik. Ya, ingat itu, ingat bahwa kematian dekat dengan kita kapanpun, dimanapun, tanpa ada permisi, dalam arti nggak perlu izin lagi bahwa kita akan mati, tidak, tanpa kita ketahui, pokoknya kita akan mati dan kematian itu dekat dengan kita. Ya, jadi kalau udah nggak bisa mengingat bahwa nggak ada muraqabah dalam diri kita, nggak ada rasa bahwa dipantau sama Allah, kemudian nggak ada kemudian kita ada keinginan untuk maksiat, kata Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ingatlah bahwa kita ada malaikat yang menyertai kita dan mencatatkan amal kita. Kalau itu juga tidak tidak bisa mencegah kita daripada maksiat kepada Allah, ingat mati, ingat mati. Ya. Wa innahu aqrabun ghaibun yantazir, karena kematian itu dekat, sangat dekat dengan kita, ghaib yang tidak diketahui, ya, tapi yantazir senantiasa menunggu saatnya. Kapan saatnya itu dia datang, maka datanglah kematian itu pada kita. Wa khawwifha bihujumihi ala ghirratin, maka takutilah jiwamu, takutilah hatimu yang ada keinginan untuk maksiat, maka takutilah dirimu yang ada kemalasannya, malas untuk bertaat kepada Allah. Ya kok segan, ya nggak mau lah, kok kata orang tahu itu segan tuh nggak mau, ya nggak mau taat pada Allah, nggak mau taat dengan perintah Allah. Ingatin dirimu, ingatin bahwa kematian itu dekat dan dia senantiasa membuntuti kita, ya, di mana saja kita berada dan kapan saja kematian itu bisa datang. Wa innahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi maradiyah tanqalibu bi khusranin la akhiralah. Dan kapan kematian itu datang sedangkan kita sedang maksiat kepada Allah, nauzubillah, kapan kematian itu datang dan kita sedang bermaksiat kepada Allah, maka berakhirlah dengan penyesalan yang tiada akhir. Apa yang dia dapatkan adalah penyesalan yang tiada akhir. Apa yang dihasilkan adalah penyesalan yang tiada akhir. Padahal sudah banyak peringatan-peringatan. Pertama, ingatlah bahwa Allah senantiasa memantau kita dan mengetahui gerak-gerik kita, keadaan kita, yang zahir maupun yang batin, yang nampak dari ucapan dan perbuatan kita maupun yang ada di dalam hati dan benak kita. Allah mengetahui. Peringatan itu pun tidak berfaedah buat kita, tidak bermanfaat misalnya kepada kita. Maka ingatlah bahwa ada malaikat yang senantiasa mencatat amal kita. Kalau itu juga tidak berfaedah, tidak bisa kita ambil manfaat dari itu, ya, kita masih terlalu parah, ya. Ingatan itu hal-hal itu tidak bisa membuat kita sadar misalnya, maka ingatlah kematian, ya. Bisa jadi ketika kematian itu datang sedangkan kita dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, maka hasil yang didapatkan adalah penyesalan yang tiada henti, penyesalan yang tiada akhirnya. Fa illam yanfa'ha hadha at-takhwif
fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minats thawabil azim wa ma tu'adu bihi man asahu minal azabil alim. Kalau hal yang menakutkan itu juga tidak nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya, tidak bisa menghalangi seseorang dari menghindari maksiat, tidak bisa menghalangi seseorang daripada perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya, atau tidak bisa menjadi sugesti apa menjadi motivasi buat dia untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka ingatlah janji Allah dan ancaman Allah. Janji buat yang taat berupa as-sawabul azim, pahala yang besar, dan janji ancaman buat yang bermaksiat adalah al-azabul alim, azab yang pedih. Nah, itu beberapa kutipan daripada nasihat-nasihat Sayyidi Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad ya. Kemudian sekarang tinggal kita ingin mengetahui apa sih makna dari muhadharah, ya, merasa Allah itu hadir bersama kita. Hadir dalam arti Allah senantiasa bersama kita. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Ya. Itu perasaan Allah senantiasa hadir bersama kita, berada bersama kita, dimanapun kita berada di situ ada Allah, sehingga hal itu bisa menghindarkan kita daripada keinginan ya untuk bermaksiat kepadanya, keinginan untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, dan juga menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa giat beribadah pada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, hendaklah kau menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, menyaksikan Allah. Pasti kita ingin mempersembahkan yang terbaik dari peribadahan kita, dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kualitas ibadah yang semakin hari semakin baik ya. Kemudian wal mukasyafah. Ya, mukasyafah itu terbukanya tabir ya, melihat ya. Nanti kita akan lihat makna lebih dalamnya. Kemudian wal musyahadah, musyahadah yang tadi kita sampaikan yaitu menyaksikan ya, penyaksian. Al muhadharah adalah ibtidaun, permulaan. Awalnya adalah muhadharah, merasa kehadiran Allah. Kemudian tsummal mukasyafa, tsummal musyahadah. Setelah dari ada rasa muhadharah maka ada rasa mukasyafah. Setelah mukasyafah maka muncullah musyahadah. Apa itu? Fal muhadharatu, adapun yang dimaksud dengan muhadharah adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati waqad yakunu bitawaturil burhan, dan itu bisa diwujudkan dengan banyaknya bukti ya, banyaknya bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hati hadir, hati khusyuk, hati tekun, ya itu namanya muhadharah ya. Wa huwa ba'da wara'is satri wa in kana hadiran bistila'i sultaniz zikri ya. Munculnya bukti-bukti itu setelah tersikapnya, tertutupnya kita daripada perbuatan-perbuatan baik, tertutup, terhalangi kita daripada keinginan-keinginan baik ya. Akan muncul bukti-bukti yang menguatkan hati kita ya, sehingga kita bisa ya naik kepada mendapatkan kelebihannya, itu mukasyafah ya. Wa in kana hadiran bistila'i sultani dzikri, kalau hatinya hadir dengan kemampuan untuk berzikir ya, berzikir di setiap saat, berzikir di setiap tempat ya, berzikir di setiap keadaan ya, baik berzikir dengan lisan maupun dengan hati ya, apalagi ditambah dengan perbuatan ya. Tsumma ba'daha al-mukasyafah, setelah ada namanya muhadharah muncullah mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Wa huwa huduruhu binaqtil bayan, hadirnya hati karena dengan yang semakin jelas lagi, semakin nampak lagi ya bukti-bukti itu. Ghairu muftaqirin fi hadhil halah ila ta'ammulid dalil wa tatlubil huduril haqqi min ghairi baqa'i tuhmatin ya. Tidak lagi butuh keadaan yang perlu memperhatikan dalil ya, nggak perlu lagi dah yang namanya apa sih dalil untuk ini, pembenaran tidak perlu. Kenapa? Karena sudah mukasyafah ya, sudah sangat, hatinya ini sudah sangat tajam ya, sudah hadir, sudah khusyuk, sudah sangat tekun ya.
sehingga tidak lagi butuh kepada ta'ammulid dalil, ya, memerhatikan dalil-dalil, ya. Wala mustajir min dawa'ir raib. Tidak perlu lagi menghindari keraguan, karena sudah mukasyafah, nggak perlu lagi menghindari keraguan karena sudah tidak akan ada keraguan. Wala mahjub min na'dil ghaib, ya, tidak lagi tertutup daripada perkara-perkara yang keyakinan terhadap perkara-perkara yang gaib, ya. Udah pasti banget percayanya, dan yakin banget. Kenapa? Karena sudah mukasyafah. Tsummal musyahadah, kemudian musyahadah. Apa musyahadah? Hudurul haqqi min ghairi baqa'i tuhmatin, merasakan hadirnya Allah bersama kita, ya. Allah menyaksikan kita, Allah memperhatikan kita. Kemudian min ghairi baqa'i tuhmatin, tanpa ada lagi dugaan-dugaan, ya. Tapi yakin bahwa Allah menyertai kita. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, kemudian yakin bahwa dipantau senantiasa oleh Allah. Fa in ashat sama sirri an guyumis satri, ya. Fa idza ashat sama sirri an guyumis satri, ketika apabila ashat sama sirri, ya, langit rahasia, ya, sudah nampak daripada guyumis satri, daripada awan hitamnya, kabutnya asatru, penghalang, ya, dinding penghalang, tabir. Kenapa? Karena sudah nampak dan sudah rahasia sudah nampak dan sudah terbuka, ya, tabir. Fasyamsus syuhudi musyriqatun min burjis syarqi, ya, maka matahari syuhud, ya, jelasnya syuhud, penyaksian itu musyriqatun, muncul, ya, an burjis syarafi, ya, daripada al-burj itu artinya gugusan, asy-syaraf itu kemuliaan, dari gugusan kemuliaan, ya. Itulah yang dimaksud dengan muhadharah, mukasyafah, dan musyahadah. Ya, muhadharah hatinya hudur, hatinya khusyuk, hatinya tekun. Kemudian dari ketekunan hati itu muncullah mukasyafah, ya. Mukasyafah itu sudah mulai terbuka lah, ya. Ya, sudah terbuka, keraguan-keraguan udah hilang, hal-hal yang masih samar-samar sudah semakin jelas, huduruhu binaktil bayan, semakin jelas sudah, dan tidak perlu lagi ta'ammul dalil, tidak perlu lagi cari pembenaran, nggak perlu, karena sudah yakin sekali dengan munculnya mukasyafah itu. Setelah mukasyafah barulah musyahadah, yakin betul, pasti betul, kita merasa senantiasa wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kita, sehingga kabut-kabut tabir sudah terbuka, ya. Kemudian muncullah, ya, syamsul syuhud, matahari penyaksian akan kebesaran dan kuasa Allah, takdir dan kemampuan Allah. Kemudian disitulah muncul ma'rifatullah, mengenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Ya, itu beberapa makna daripada muhadharah, mukasyafah, dan musyahadah. Sedangkan wahaqqul musyahadah, sebenar-benarnya musyahadah, maqalahul Junaid rahimahullah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Junaid rahimahullah, wujudul haq ma'a fuqdanik, ya, hadirnya Allah, adanya Allah bersamaan dengan yakinnya bahwa kita ini fana, tiada. Yang ada Allah, kita tidak ada, kita hanya bayang-bayang, ya. Adanya kita hanya sebagai sarana untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Adanya kita hanya sebagai sarana untuk menampakkan kebesaran dan kuasa Allah, ya. Fabi arafuni, ya. Kuntu kanzan mukhfiyan, kata Allah. Saya ada pembendaharaan yang tersimpan. Kemudian Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesarannya, maka Allah ciptakan makhluk, ya. Allah ciptakan makhluk. Wa khalaqtul khalqa, ya. Kemudian aku ciptakan makhluk, kata Allah. Fabi arafuni, maka karena akulah dia bisa mengenal aku. Artinya wujudnya kita ini sebenarnya ada tiada, ya, tapi yang benar-benar wujud adalah Allah, ya. Nah, wujudnya kita semata-mata hanya membuktikan akan wujudnya Allah. Wujud kita hanya sebagai sarana untuk menampakkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita fana, kita tiada apa-apanya, ya. Kemudian fasahibul muhadharah marbutun bi ayatihi. Orang yang sudah memiliki muhadharah terikat dengan tanda-tanda ayatihi, ayat-ayat Allah, ya, bukti-bukti, ya,
kebesaran Allah. Wa sahibul mukasyafah mabsutun bi sifatihi. Sedangkan yang sudah pada masuk mukasyafah, dia sudah mendapatkan hamparan sifat-sifat Allah. Sudah paham dengan hamparan sifat, terbuka sudah ya hakikat dari sifat-sifat Allah. Wa sahibul musyahadah mulqi bi dzatihi. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada musyahadah, dia sudah melihat dalam arti meyakini akan zat Allah ya, sampai kepada hakikat. Sahibul muhadarah yahdihi aqluh. Ya, kata Syekh Junaid, orang yang masih pada tahap muhadarah masih dibimbing oleh akalnya untuk membenarkan ya, untuk membutuhkan pembenaran dari akalnya. Wa sahibul mukasyafah yudanihi ilmu. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada mukasyafah, dia didekatkan oleh ilmunya. Setelah akalnya menuntun dia dengan mencari pembenaran dari muhadarahnya, maka kemudian pengetahuan yang sudah dia dapati menjadikan keyakinan bagi dia, yang kemudian membuka semua tabir-tabir keraguan ya, menghilangkan semua tabir-tabir keraguan. Wasahibul musyahadah, sedangkan orang yang sudah sampai kepada musyahadah, tamhuhu ma'rifatuhu, ma'rifatnya kepada Allah menghapus semua yang tadi itu. Udah nggak perlu dalil lagi, nggak ada lagi keraguan, nggak perlu lagi pembenaran dari akal dan sebagainya, karena sudah sangat mengenal Allah, sudah ma'rifat kepada Allah ya. Jadi sudah kemurnian daripada ibadahnya, daripada penghambaan dirinya kepada Allah, sudah sebaik-baik penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sampai kepada makom ma'rifat. Dan ma'rifatnya itulah yang kemudian memunculkan yang namanya musyahadah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.